Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Aku pame wimuti ayamanti macati nati punabhawoti. Suaranya kok selalu kecil terus nih? Suaranya sudah kecil ya? Halo, tes 1, 2. Ya, sudah cukup. Sudah cukup ya? Ya. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, sebagaimana kegiatan rutin kita setiap sore, kita akan membahas, mendengarkan Dhammadesana. Dan selama retreat ini saya mengambil satu sutta dari Majjhima Nikaya dengan judul Arya Pariyesana Sutta, atau sutta atau khutbah tentang pencarian yang mulia. Kita telah melangkah ke beberapa bagian, dan tadi malam kita telah membahas tentang perjalanan perjalanan Pertapa Siddhartha bertemu dengan dua guru besar, yaitu Alarkalama dan Udakaramaputa. Mereka mengajarkan Dhamma dan Vinaya yang sanggup membuat setiap murid mereka, terutama dalam hal ini adalah Pertapa Siddhartha, mampu mencapai jana ke-7 dan juga jana ke-8. Tapi Pertapa Siddhartha menyadari bahwa pencapaian jana ke-7 dan juga pencapaian jana ke-8 itu bukanlah pencapaian yang membebaskan, bukan pencapaian yang kemudian mampu menimbulkan semua bentuk keinginan itu bisa terselesaikan, bisa putus, bisa berhenti. Sekalipun seseorang telah mampu mencapai jana ke-7 dan jana ke-8, nibbida atau rasa cukup terhadap penderitaan itu belum tentu akan muncul. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, Pertapa Siddhartha tidak puas dengan pencapaian tersebut, baik itu pencapaian jana ke-7 maupun pencapaian jana ke-8. Dia masih berusaha dengan keras untuk mencari sesuatu, untuk mencari apa yang layak dicari oleh umat manusia, yaitu kebebasan batin sepenuhnya. Pangeran Pertapa Siddhartha kemudian meninggalkan Udakaramaputa, dan dia di situ dalam sutta ini dijelaskan, disebutkan bertapa di sebuah hutan yang tidak jauh dari desa, tidak jauh untuk mencari makanan, tidak jauh dari tempat untuk mendapatkan dukungan dan support selama berjuang. Tempat ini sekarang kita sebut sebagai Buddhagaya. Dalam sutta ini tidak disebutkan pertemuannya, perjuangannya bersama 5 pertapa. Juga tidak disebutkan penyiksaan diri.
selama 6 tahun. Nah, oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya mempelajari Tipitaka dengan baik, ada 3 sumber biografi Sang Buddha di tahap awal. 1 itu Arya Parisana Sutta, 2 itu Vinaya Pitaka, dan ketiga adalah Jataka Nidana. 3 sumber ini memberikan penjabaran yang berbeda. Arya Parisana itu penjabarannya paling minim. Ceritanya tidak dramatis. Tidak banyak kemudian penambahan-penambahan di sana sini. Kalau dalam Vinaya Pitaka itu sudah mulai ditambahkan. Sudah ada penambahan-penambahan yang baru. Contohnya ketika setelah mencapai pencerahan, kemudian di situ disebutkan Sang Buddha ditemui oleh 3 putri Mara. Dalam Sutta Arya Parisana Sutta tidak disebutkan sama sekali. Oleh karena itu Vinaya Pitaka sudah mengalami perkembangan. Nah, kalau dalam Jataka Nidana ini yang seringkali dipahami, dibaca oleh ibu bapak dan saudara semuanya, itu sudah sangat kompleks sekali. Penjelasannya sangat detail sekali. Itu yang umumnya dibaca, yang umumnya disampaikan kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, di sini dalam Sutta Arya Parisana penjelasannya itu sangat minim, sangat sedikit. Nah, oleh karena itu ketika setelah meninggalkan Alarakalama dan Udakaramaputa, dalam narasinya hanya disebutkan bertapa, berjuang di sebuah tempat yang nyaman untuk dipergunakan sebagai tempat untuk berjuang. Seringkali dalam deskripsi selanjutnya, deskripsi yang ada, tempat-tempat yang cocok untuk berjuang itu adalah Rukamula atau di bawah pohon. Kemudian Sunyagara, rumah kosong. Atau juga di tempat-tempat yang nyaman, di tempat-tempat terbuka, apukasa. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bermeditasi, seringkali kemudian terkonsep bahwa tempatnya itu harus nyaman, tempatnya harus tenang, tempatnya harus enak, tempatnya harus sesuai dengan selera kita. Kalau tempatnya bising dianggap tidak nyaman, tempatnya di tengah kota dianggap tidak nyaman, tempatnya ramai begitu dianggap tidak cocok. Sebenarnya yang akan menjadikan suatu tempat itu cocok ataupun tidak cocok tergantung persepsi ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Saya dulu berpikir bahwa di hutan itu adalah tempat yang paling cocok, di hutan itu adalah tempat yang paling nyaman untuk praktek. Karena kalau di hutan tidak akan banyak gangguan, di hutan tidak akan banyak masalah, di hutan tidak akan banyak kegiatan. Tetapi apakah selamanya orang-orang yang tinggal di hutan, orang-orang yang berdiam diri di hutan, apakah sendirian ataukah berkelompok, kemudian mereka mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang dianggap layak? Belum tentu. Pernah ada satu biku yang tinggal di tengah hutan belantara sendirian. Yang namanya tinggal di tengah hutan belantara sendirian begitu, tingkat depresinya itu tinggi. Karena tekanan untuk hidup sendiri itu juga cukup kuat. Bahaya-bahaya yang datang di tengah hutan belantara begitu juga lebih banyak. Kalau seperti di hutan Sri Lanka misalnya,
Ketika kita tinggal di hutan sendirian, yang namanya binatang buas seperti gajah, seperti buaya kalau di daerah-daerah pantai, beruang, ular, itu sangat banyak sekali. Suatu ketika Bante Nyanawimala bermeditasi di gua di sebuah wihara dekat pantai, yaitu daerah Kutumbikala. Ketika beliau sedang meditasi, tiba-tiba beruang yang sangat besar itu datang menghampiri beliau. Dan di sana yang namanya beruang di Sri Lanka itu senang sekali makan daging pipinya manusia. Senang sekali. Oleh karena itu kalau tidak hati-hati di Sri Lanka, ya dicawel gitu, dicapik begini, daging pipinya itu kemudian dimakan oleh beruang. Beruangnya sangat ganas. Di sana justru kalau seperti harimau, itu harimaunya mereka takut dengan manusia. Kalau di Sri Lanka. Tetapi gajah, ular, itu ular malah ada ular yang senang, ular berbisa, senang sekali tidur dengan manusia. Kalau tidak hati-hati, ya bergerak sedikit begitu langsung tek. Kemudian kalau sudah dipatuk oleh ular berbisa, pilihannya di Sri Lanka itu hanya ada 2. Kalau tinggal di hutan belantara begitu. 1, mati dengan pikiran yang tenang, ataukah mati dengan pikiran yang galau. Karena kalau di tengah hutan belantara begitu, kita mau lari minta bantuan ke tengah-tengah bantuan umat, itu harus berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam. Kurang lebih selama 1 jam naik turun gunung. Karena di yang namanya tengah hutan belantara begitu, suara mobil, suara kendaraan sekalipun sudah tidak kedengaran sama sekali. Suara manusia sudah tidak ada kedengaran sekali. Tidak terdengar. Oleh karena itu prinsipnya para biku di hutan-hutan itu kalau dipatuk ular hanya 2 saja. Mati dengan tenang atau mati dengan pikiran yang galau. Tapi selama dalam sejarah Sri Lanka saya masih belum pernah dengar ada biku yang meninggal karena dipatuk ular. Tapi ada biku yang mandi sembarangan. Dia begitu lihat kolam yang bagus, begitu kolam yang menyenangkan, langsung nyebur dia ke situ, mandi. Begitu nyebur langsung perutnya ini disambar oleh buaya. Ususnya itu keluar, tapi dia bisa menyelamatkan diri. 3 bulan kemudian bikunya ini meninggal. Pernah Bante Nyanadipa, itu salah satu biku yang paling terkenal sekarang. Beliau adalah biku dari Denmark. Beliau saat itu tinggal di Wasgamua. Yang namanya daerah Wasgamua itu adalah hutan lindung yang gajahnya sangat banyak. Bertemu dengan 20, 30 sampai 40 gajah setiap hari itu hal yang lumrah dan biasa. Setiap hari beliau harus berjalan untuk pergi berpindah patah. Suatu pagi beliau pindah patah, kemudian bertemu dengan gajah yang agak jauh begitu. Beliau santai saja karena sudah biasa begitu. Tapi begitu dekat, gajahnya ini kaget, gajahnya berdiri, langsung bantainya itu ditinju. Begitu ditinju, bantainya diinjak pahanya ini, separuh dagingnya ini keluar. Kemudian bantainya itu merangkak 2 km baru ketemu umat. Kalau beliau berhenti, beliau tidak jalan, beliau tidak merangkak, semut-semut merah itu datang gigitin beliau. Dan akhirnya beliau itu kakinya ini sekarang pincang karena tulang tulang engselnya itu yang ujungnya itu naik 2,5 cm. Sehingga
beliaunya itu harus melakukan terapi setiap hari untuk berenang. Ya, beliau tinggal di tengah hutan belantara, berenang setiap hari. Karena di tengah hutan belantara itu pun ada sungai yang sangat bagus, datar daerahnya, panjangnya itu melampaui Olympic swimming pool. Panjang. Itu. Jadi sungainya panjang begitu. Beliaunya berenang di situ untuk terapi agar beliau itu bisa normal kembali. Nah, bahaya-bahaya semacam itu kadang-kadang bagi sebagian orang cukup menakutkan, menimbulkan trauma. Oleh karena itu suatu ketika ada satu biku yang masih cukup muda. Dia senang tinggal di hutan belantara begitu, tetapi mungkin karena tekanannya itu cukup kuat, dia jadi stres, depresi. Begitu stres, depresi apa? Suatu pagi dia berpindah patah. Dan kalau di sana di hutan-hutan belantara begitu, kalau dia pindah patah di beberapa tempat, biku-biku itu kadang-kadang sebagian pindah patah di rumah-rumah begitu. Tetapi ada juga yang memang sudah disepakati, mereka itu akan berjalan 1 jam, kemudian umat ini sudah jalan ke tengah hutan. Tidak sampai ke tengah hutan, di pinggiran hutan, kira-kira setengah jam dari kampung begitu. Kemudian di tempat itu ada yang namanya Danasala, Patrasala namanya. Patrasala itu tempat pertemuan biku dan umat untuk menerima dana makanan. Begitu dia di situ, bikunya sampai situ, yang datang siapa? Yang datang hanya bapak-bapaknya saja. Itu yang datang bapak-bapaknya saja. Kemudian dia tanya, di mana ibu-ibunya tidak datang? Kemudian umat-umat bilang, ibu-ibunya lagi pada sibuk Bante. Ya sudah, kalau begitu saya tidak mau terima dana makanan. Habis itu sebenarnya dalam Vinaya, biku itu boleh memberikan hukuman kepada umat, dan umat itu boleh memberikan hukuman kepada para biku. Dalam Vinaya, sesuai aturan Vinaya, biku boleh memberikan hukuman kepada umat, umat juga boleh memberikan hukuman kepada para biku. Nah, oleh karena itu biku ini kemudian dihukum oleh umat. Dihukumnya apa? Enggak dikasih makan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang umat, hukuman yang bisa diberikan oleh umat itu adalah dengan cara tidak memberikan makanan kepada para biku. Kalau memang bikunya ini perilakunya sudah dianggap nyeleweng, perilakunya sudah dianggap tidak baik, umat boleh memberikan hukuman. Demikian juga biku boleh memberikan hukuman kepada umat. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menerima dana makanan dari umat. Misalnya ketika dia pindah patah, kemudian ada umat yang memberikan makan, dia bisa tutup mangkoknya atau bisa dia balik mangkoknya. Boleh seperti itu. Kalau memang katakanlah umatnya itu menfitnah bikunya misalnya, menfitnah seorang biku begitu, kemudian bikunya tahu, dia boleh memberikan hukuman. Biku juga umat juga boleh seperti itu, ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, oleh karena itulah tidak di hutan sekalipun kemudian orang itu bebas dari masalah. Sekalipun di hutan orang itu juga masih bisa dihantui oleh ketakutan, bisa dihantui oleh berbagai masalah. Dalam salah satu sutta Sang Buddha itu mengatakan bahwa seseorang disebut sendiri, tinggal sendirian, itu bukan semata-mata dia tinggal di tengah hutan belantara, diam sendiri. Sang Buddha dengan jelas mendefinisikan bahwa sekalipun seseorang itu tinggal di tengah-tengah masyarakat, tinggal di tengah-tengah keramaian, tetapi ketika batinnya tidak ramai, tidak dipenuhi oleh keserakahan, tidak dipenuhi oleh kebencian, tidak dipenuhi oleh segala bentuk kotoran batin, orang tersebut layak dikategorikan sebagai orang yang tinggal sendirian. Tetapi
sekalipun seseorang tinggal di tengah hutan belantara sendirian, kalau batinnya itu masih ramai, batinnya masih dipenuhi dengan berbagai macam belenggu, berbagai macam ikatan, berbagai macam konflik, saat itu dia tinggal dalam keramaian. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, sebagai perumah tangga, ibu bapak dan saudara semuanya punya tanggung jawab untuk tinggal di tengah-tengah masyarakat, tinggal di tengah-tengah keluarga, tinggal bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya bisa batinnya itu sepi, batinnya itu kosong dari segala bentuk kotoran batin, saat itulah ibu bapak dan saudara semuanya layak dikatakan tinggal sendiri. Tapi sekalipun tinggal di tengah-tengah masyarakat begitu, kemudian batinnya ramai, batinnya ribut, batinnya tidak tenang, batinnya penuh masalah, ibu bapak dan saudara semuanya berada di tempat yang paling tidak layak sebenarnya. Tinggal ketika ibu bapak dan saudara semuanya tinggal di wihara begini, mengasingkan diri untuk sementara waktu seperti ini, ibu bapak dan saudara semuanya akan merasa ini tempatnya tidak nyaman, ini tempatnya tidak layak, metodenya tidak cocok, caranya tidak baik, panitianya kurang bagus. Semua komplain dikeluarkan. Yang salah panitianya? Bukan. Yang salah itu pola pikirnya. Panitia sudah bekerja, menyediakan segala fasilitas dan kebutuhan ibu bapak dan saudara semuanya. Tempat sudah ada, bimbingan diberikan, tetapi ibu bapak dan saudara semuanya mengharapkan sesuatu yang berbeda. Ibu bapak dan saudara semuanya mengharapkan sesuai dengan apa yang ibu bapak dan saudara semuanya inginkan. Inilah yang kemudian menjadi masalah. Inilah yang kemudian menjadi problem bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bisa menerima semua tempat, semua kondisi, semua situasi, ibu bapak dan saudara semuanya akan merasa nyaman tinggal dimanapun. Apakah di tengah hutan belantara ataukah di tengah keramaian semacam ini. Apakah ibu bapak dan saudara semuanya tinggal sendirian atau bersama kelompok semacam ini, tidak ada masalah. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya masih komplain, masih protes, inilah bukti bahwa kotoran batin itu masih bekerja. Kotoran batin itu masih ada. Kotoran batin itu masih aktif dalam diri kita. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, karena itu sangat penting untuk menumbuhkan kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah mengasingkan diri semacam ini, tinggal jauh dari keluarga semacam ini, ibu bapak dan saudara semuanya bertekad untuk meninggalkan semua itu, mencari sesuatu yang luhur. Tetapi kepuasan ibu bapak dan saudara semuanya akan ditentukan oleh persepsi, pola pikir ibu bapak dan saudara semuanya. Jika pola pikir dan persepsi ibu bapak dan saudara semuanya disertai dengan berbagai macam ekspektasi, berbagai macam harapan, berbagai macam keinginan, harus sesuai dengan standar ibu bapak dan saudara semuanya, saya yakin ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan mendapatkannya. Karena di dunia ini tidak ada tempat yang memang layak untuk kepentingan kita. Di dunia ini selalu saja ada tempat yang selalu bisa kita komplain, dimanapun itu. Dulu ketika Pangeran Siddhartha masih di rumah,
Kurang apa dia? Semuanya serba mewah. Orang sakit tidak pernah tampak. Orang tua tidak pernah diperlihatkan. Orang mati semuanya dijauhkan. Tidak ada satupun penderitaan atau kejelekan yang ditunjukkan. Semua kemewahan itu yang baik-baik saja yang ditunjukkan. Tapi kenyataannya Pangeran Siddhartha tidak puas dengan kondisi semacam itu. Kenyataannya Pangeran Siddhartha justru meninggalkan kondisi semacam itu. Demikian juga ketika Pertapa Siddhartha itu sudah bertemu dengan Alaraka Lama yang sanggup membimbing dia mencapai jana ketujuh, ataukah Udaka Ramaputa yang sanggup membuat dirinya mencapai jana ke-8, itu pun masih belum membuat dia puas, belum membuat dia cukup, belum membuat dia mendapatkan apa yang dia cari. Oleh karena itu dia berusaha, berjuang, berlatih, menempuh jalan yang lain agar bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Kalau dalam cerita-cerita di tempat yang lain, Pertapa Siddhartha menyiksa diri dengan berbagai macam cara, mencoba seluruh metode yang ada di India saat itu dipraktikkan. Orang lain mempraktikkan ini, dia praktikkan ini. Orang lain menyiksa diri, dia menyiksa diri. Berbagai macam penyiksaan diri dilakukan jauh lebih ekstrim, jauh lebih hebat daripada siapapun. Namun sekali lagi, semua itu tidak memberikan jawaban. Semua itu tidak memberikan solusi atas apa yang dia harapkan. Ketika Pertapa Siddhartha berjuang meninggalkan semua bentuk praktek yang mampu menimbulkan kerugian bagi dirinya, kemudian Pertapa Siddhartha mencapai kesucian, menjadi seorang Sama Sambuddha. Tepat ketika pencapaian Sama Sambuddha itu muncul, timbullah pengetahuan dan pemahaman Akupa Mewimuti, Ayamantima Jati Nati Punapawu. Aku pahame wimuti, kebebasan yang saya capai tidak tergoyahkan. Ayamantima Jati ini adalah kelahiran terakhir. Nati Dani Punapawu, tidak ada kelahiran kembali. Pemahaman semacam ini muncul tepat ketika seseorang itu mencapai kesucian tertinggi, yaitu arahat. Dan pemahaman-pemahaman semacam ini muncul secara otomatis, bukan karena diberitahu oleh orang lain. Pemahaman semacam ini munculnya persis seperti ketika ibu bapak dan saudara semuanya makan. Ketika kenyang, timbul pengetahuan, saya sudah kenyang. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya makan, kemudian ngambil makanan karena mungkin kelaparan begitu, kadang-kadang makanannya ditumpuk sebanyak-banyaknya di piring. Tetapi begitu dimakan baru separuhnya, timbul pengetahuan, saya sudah cukup, saya sudah kenyang. Apakah ibu bapak dan saudara semuanya ketika kenyang semacam itu perlu diberitahu oleh orang lain? Tidak. Apakah ibu bapak dan saudara semuanya perlu cari dokter untuk mengecek kita sudah kenyang atau belum? Juga tidak. Pengetahuan kenyang itu timbul dari pengetahuan dalam diri sendiri, tanpa perlu diberitahukan oleh orang lain. Demikian juga
Pencapaian kesucian dalam bentuk apapun itu. Apakah itu sotapana? Apakah itu sakadagami? Apakah itu anagami ataukah arahat? Sama saja. Ketika pencapaian itu terjadi, dia tahu secara pasti bahwa belenggu telah diputuskan. Kalau memang itu adalah pencapaian sotapana misalnya, dia paham secara pasti 3 belenggu itu telah diputuskan. Dia mengerti tanpa ragu bahwa Sakaya Ditti, Silapata Paramasa, dan juga Wicikicca putus secara total. Sakaya Ditti itu adalah keyakinan, kepercayaan batin dan jasmani ini bisa diklaim sebagai milik, sebagai diri. Silapata Paramasa itu adalah kemelekatan terhadap moralitas, terhadap aturan. Wicikicca itu adalah keraguan-raguan. Keraguan-raguan tidak hanya pada ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetapi itu adalah keraguan-raguan terhadap diri sendiri. Keraguan-raguan yang muncul karena diri sendiri. Dia tahu secara pasti, dia punya keyakinan pada dirinya sendiri. Dia tahu secara pasti bahwa keyakinan itu tidak akan bisa digoyahkan. Ini tidak perlu diberitahu oleh orang lain. Tidak perlu konfirmasi oleh orang lain. Dia mengerti sendiri, dia paham sendiri tanpa pemberitahuan siapapun. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya masih bertanya kepada orang, kepada bantenya, Bante saya ini sudah atau belum? Saya pastikan belum. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya masih bertanya seperti itu, saya pastikan belum. Karena di situ jelas-jelas masih ada keraguan. Jelas-jelas ibu bapak dan saudara semuanya tidak yakin. Tapi sekalipun di situ ibu bapak dan saudara semuanya tidak bertanya, ibu bapak dan saudara semuanya mengerti sendiri, melihat sendiri, memahami sendiri bahwa belenggu-belenggu tertentu itu sudah diputuskan dan tidak ada lagi dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Kalau sakadagami, dia tahu dan paham bahwa nafsu dan juga kemarahannya itu sudah dilemahkan. Kalau anagami, dia tahu, dia paham bahwa nafsu dan juga kemarahannya itu putus, hilang secara total. Kalau arahat, sudah barang tentu keinginannya untuk terus mempertahankan atau keinginannya untuk menghancurkan kesombongan, keraguan-raguan dan kekhawatiran serta kebodohan batinnya itu lenyap secara total. Dia mengerti secara pasti tanpa harus diberi tahu oleh orang lain. Oleh karena itu Sang Buddha di situ mengatakan, aku pame wimuti. Kebebasan tidak akan pernah bisa digoyahkan. Kebebasan saya tidak akan pernah bisa diragukan lagi. Karena dia mengerti sendiri, melihat sendiri, memahami sendiri tanpa perlu dikonfirmasi oleh siapapun juga. Oleh karena itu dalam beberapa sutta misalnya, tidak ada dewa, di situ dikatakan tidak ada dewa, tidak ada manusia, tidak ada Brahma yang sanggup mematahkan keyakinan saya, yang sanggup menggoyahkan keyakinan saya, yang sanggup menghancurkan pembebasan saya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, keyakinan itu begitu kuat, begitu kokoh, dengan pondasi yang kuat dan kokoh pula, sehingga siapapun di dunia ini
Kalau Sang Buddha dalam beberapa sutta itu dideskripsikan tidak ada manusia, tidak ada dewa, tidak ada Brahma yang sanggup menggoyahkan beliau, itu artinya sekalipun semua orang di dunia ini tidak percaya pada dia, tidak percaya pada Sang Buddha tetap yakin pada dirinya sendiri. Keyakinan itu tidak akan goyah hanya karena orang lain tidak percaya. Keyakinan itu tidak akan padam hanya karena orang lain mencemooh. Keyakinan itu tidak akan pudar hanya karena orang lain tidak terima. Selama keyakinan kita itu begitu dicemooh orang kemudian pudar, begitu dikritik orang kemudian keyakinannya itu luntur, sudah kelihatan dengan jelas. Pondasi dia masih belum kokoh, dia belum mampu berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika seluruh 10 belenggu itu telah dipatahkan oleh Pertapa Siddhartha, dia tahu secara pasti bahwa tidak ada kelahiran kembali. Dan itu adalah kelahirannya yang terakhir kalinya. Seringkali pemahaman-pemahaman semacam ini muncul secara otomatis. Dan memang itu otomatis, bukan dibuat-buat lagi. Tidak ada ketika pencapaian semacam itu dicapai, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang perlu dilogikakan. Selama itu masih dilogikakan, misalnya ada kejadian semacam ini, kemudian kita berpikir seperti itu masih logika. Itu bukan sesuatu yang seperti itu. Kebebasan itu tidak seperti itu. Kebebasan itu di luar logika, di luar logika pemikiran. Oleh karena itu sifat dhamma itu adalah attaka wacara. Attaka wacara itu artinya di luar logika pemikiran. Mengapa? Karena itu sifatnya adalah pengalaman secara langsung dan bukan karena dipikirkan. Persis seperti ketika ibu bapak dan saudara semuanya merasakan rasa sakit, melihat rasa sakit, mengamati rasa sakit, itu adalah pengalaman secara langsung. Bukan karena kita berpikir, oh saya duduk, kaki saya sakit. Tidak seperti itu. Atau begitu saya melihat ibu bapak dan saudara semuanya duduk semacam itu, dalam posisi duduk semacam itu, kemudian saya berpikir, pasti sakit kakinya kalau seperti itu. Juga tidak seperti itu. Tapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya duduk, ibu bapak dan saudara semuanya merasakan sendiri, menikmati sendiri, melihat sendiri bagaimana sakitnya. Kalau saya mengatakan sekarang kaki saya sakit, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya mengatakan kakinya juga sedang sakit, apakah rasa sakitnya itu sama? Tidak. Apakah rasa sakitnya itu kemudian setara? Juga tidak. Yang mengerti sakitnya ini seperti apa, itu ibu bapak dan saudara sendiri, bukan orang lain. Nah, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, dhamma yang ditemukan oleh Sang Buddha, itu sulit dilihat. Dalam arti orang ini ketika dipenuhi oleh keserakahan, dipenuhi oleh kebodohan, dipenuhi oleh kebencian, dia akan sulit untuk melihat dhamma itu. Karena dia selalu mencari sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika seseorang itu memiliki kecenderungan untuk berlatih, memiliki kecenderungan untuk bekerja, untuk berjuang dengan baik, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan sesuatu yang sulit. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan
Panyawatasa ayang tamu, nak yang tamu tu panyasa. Dhamma ini adalah untuk orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, bukan untuk orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam hal ini adalah keinginan untuk melihat secara langsung, keinginan untuk memahami secara langsung, keinginan untuk terjun secara langsung. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya hanya mendengarkan, kalau ibu bapak dan saudara semuanya hanya membaca, itu bukan pengetahuan secara langsung. Oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya fasih untuk mengucapkan sabbe sangkara anicca, atau fasih mengucapkan sabbe sangkara dukkha, atau fasih mengucapkan sabbe dhamma anatta, tidak menjadi pengetahuan apapun bagi diri ibu bapak dan saudara semuanya. Ibu bapak dan saudara semuanya harus mengalaminya sendiri, memahaminya sendiri, melihat sendiri, barulah bisa tahu. Kalau sekadar melihat orang lain berubah dari anak-anak menjadi tua, dari muda menjadi keriput begitu, itu apakah akan menimbulkan pengetahuan? Tidak, karena itu adalah sesuatu yang di luar. Tetapi di sini perlu melihat ke dalam, melihat ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana fisik kita, badan jasmani kita selalu berubah setiap waktunya. Dari fisik yang sehat menjadi tidak sehat, dari fisik yang kekar menjadi fisik yang lemah, dari fisik yang kuat kemudian menjadi tidak kokoh, menjadi mudah rapuh, atau dari perasaan menyenangkan berubah menjadi perasaan tidak menyenangkan, atau berubah menjadi kondisi yang netral. Disitulah perubahan itu bisa kita lihat secara langsung. Disitulah perubahan itu bisa kita alami secara langsung. Ketika kita praktek semacam ini, kita akan melihat semuanya, kita akan merealisasi semuanya tanpa perlu diberitahu oleh orang lain bahwa duduk itu sakit, bahwa napas kita itu selalu berubah, bahwa perasaan itu selalu berubah. Tidak perlu diberitahu oleh orang lain. Kita melihatnya sendiri, kita memahaminya sendiri, dan merealisasinya sendiri. Apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha, semuanya itu ada dalam batin dan jasmani kita. Apapun yang tercatat dalam Tipitaka, itu juga semuanya ada dalam diri kita. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mau fasih menghafal Tipitaka, cobalah lihat diri ibu bapak dan saudara semuanya sendiri. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mau menguasai Tipitaka dengan baik, lihatlah diri sendiri dengan baik. Bagaimana badan jasmani ibu bapak dan saudara semuanya, dan juga bagaimana kondisi batin ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Hanya dengan cara itulah kemudian ibu bapak dan saudara semuanya bisa menguasai seluruh rangkaian ajaran Sang Buddha. Selama ibu bapak dan saudara semuanya tidak mau melihat ke dalam, selama ibu bapak dan saudara semuanya selalu kecenderungan melihat keluar, ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan pernah bisa merealisasi ajaran Sang Buddha. Meditasi bukan soal hanya duduk. Meditasi bukan hanya soal memejamkan mata. Meditasi bukan hanya soal bagaimana kita berdisiplin. Tetapi meditasi adalah kemampuan untuk melihat ke dalam, melihat dengan kesungguhan, melihat dengan keseriusan, bagaimana semua batin dan jasmani ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mampu melihat sendiri, mampu mengamati sendiri, mampu mempelajari semua dengan baik, lalu ibu bapak dan saudara semuanya bisa menerima tanpa komplain
tanpa protes, tanpa ada penilaian sama sekali, baik itu yang baik maupun yang buruk. Disitulah ibu bapak dan saudara semuanya bisa menemukan kedamaian batin. Tetapi selama ibu bapak dan saudara semuanya masih terjebak dalam penghakiman, penilaian, ini baik dan buruk, terhadap apapun yang muncul dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya, selama itu pula ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan pernah menemukan kedamaian batin. Sekalipun secara sosial apa yang muncul dalam diri kita itu dianggap tidak baik, dianggap negatif, tetapi dalam praktek di situ kita hanya mengamati, melihat tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itulah kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Alagathupama Sutta misalnya, di situ dengan jelas Sang Buddha itu mengatakan tidak hanya hal-hal yang buruk saja yang harus dibuang, yang baik sekalipun harus ditinggalkan. Tidak hanya hal-hal yang buruk saja, yang baik sekalipun, yang kita anggap bermanfaat sekalipun, itu harus ditinggalkan juga. Ini berlaku ketika kita praktek semacam ini. Tentu kalau kita berperilaku secara sosial baik dan buruk itu masih dibutuhkan. Berinteraksi dengan yang lain baik dan buruk itu dibutuhkan. Tetapi ketika kita sudah terjun dalam praktek, melihat batin dan jasmani, baik dan buruk itu semuanya harus ditinggalkan. Karena ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya melihat, oh kemarahan ini tidak baik, ini harus dibuang, ini tidak boleh ada, ini tidak boleh berkembang dalam diri saya. Sebenarnya yang ibu bapak dan saudara semuanya lakukan adalah menumbuhkan kebencian, menumbuhkan nilai-nilai negatif dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Tetapi ketika kita sedang meditasi semacam ini, saat kemarahan itu muncul, apa yang perlu dilakukan adalah mengamati bagaimana kemarahan itu timbul, kemarahan itu berkembang, kemudian kemarahan itu luntur kembali. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya hanya mengamati bagaimana munculnya, bagaimana perkembangnya, dan bagaimana lenyapnya, di mana baik dan buruk, tidak ada. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu semangat? Apakah itu keyakinan? Apakah itu juga keraguan-raguan? Semua diperlakukan dengan cara yang sama. Sekalipun semangat, ibu bapak dan saudara semuanya juga harus melihat bagaimana semangat itu mulai muncul, bagaimana semangat itu mulai berkembang, dan bagaimana semangat itu kemudian lenyap. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya bisa bersikap dan berperilaku seperti ini, disitulah ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan berkonflik. Disitulah ibu bapak dan saudara semuanya akan merasakan kedamaian. Tapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya melihat kemarahan yang muncul dalam diri, melihat keserakahan yang muncul dalam diri, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya berusaha untuk menyingkirkan, ini adalah tanha, dan menggantinya dengan nilai-nilai yang baik, itu juga tanha. Kita berjuang untuk melenyapkan tanha, dalam arti bahwa semua yang muncul, semua yang berkembang dalam batin dan jasmani kita, itu hanya diamati. Ketika pengamatan itu terjadi, penyadaran itu terjadi, di situ sebenarnya tidak ada keinginan sama sekali. Tidak ada keinginan untuk membuang, juga tidak ada keinginan untuk mempertahankan, atau keinginan mencari sesuatu yang baru. Ketika keinginan semacam ini pudar, keinginan semacam ini tidak ada, lalu di mana penderitaan itu bisa muncul? Tidak akan mungkin.
Tidak memungkinkan penderitaan itu muncul dalam kondisi seperti itu. Penderitaan itu bisa muncul ketika ibu bapak dan saudara semuanya berusaha untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, berusaha untuk mempertahankan yang baik itu untuk ada, dan berusaha untuk menimbulkan yang baik itu untuk muncul. Di situ penderitaan akan berkembang, di situ penderitaan akan muncul, di situ penderitaan akan bertahan. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak memiliki keinginan dan hanya melihat sifatnya yang selalu berubah sepanjang waktu, sifatnya yang tidak bisa diatur, sifatnya yang tidak bisa dipertahankan, di situ penderitaan tidak akan muncul. Kemampuan ibu bapak dan saudara semuanya melihat fenomena batin dan jasmani yang selalu berubah, itulah yang disebut sebagai anicca sanya, atau persepsi tentang perubahan. Kemampuan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya untuk melihat bahwa kita tidak bisa mengatur semuanya, tidak bisa menjalankan dan menginginkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itulah yang disebut sebagai anatta sanya, atau persepsi tentang ketidakmampuan untuk mengendalikan batin dan jasmani ini. Duka itu akan lenyap ketika anicca dan anatta dipahami. Tepat saat anicca itu dipahami, tepat saat itu pula anatta dipahami. Tidak memungkinkan hanya memahami satu hal saja, misalnya hanya anatta saja, tidak mungkin. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya paham anatta, pasti paham anicca, pasti paham paticca samuppada, dan tepat saat itu duka itu tidak ada. Namun ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak paham anatta, tepat saat itu pula paticca samuppada dan anicca tidak dipahami, dan tepat saat itu pula penderitaan itu ada. Penderitaan ini hanya akan berhenti ketika ibu bapak dan saudara semuanya bisa menerima diri ibu bapak dan saudara semuanya tanpa protes, tanpa komplain, tanpa judgement sama sekali. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, marilah kita semua berjuang dengan baik, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memahami anicca, duka dan anatta dalam kehidupan kita. Marilah kita semuanya berjuang untuk mengakhiri penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Pangeran Siddhartha adalah manusia yang biasa, sama seperti kita, diliputi oleh keserakahan, diliputi oleh kebencian, dan diliputi oleh kebodohan batin. Pangeran Siddhartha menjadi orang besar ketika dia mau berjuang, mau berlatih dan merealisasi sendiri kebebasan batin itu. Demikian pula ibu bapak dan saudara semuanya akan menjadi orang besar ketika ibu bapak dan saudara semuanya mau berlatih, mau berjuang dan merealisasi nibbana itu dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya sekarang juga, tanpa perlu menunda nanti ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Kemuliaan ibu bapak dan saudara semuanya ditentukan oleh usaha, oleh perjuangan, oleh kemampuan ibu bapak dan saudara semuanya untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya. Kemuliaan ibu bapak dan saudara semuanya ditentukan oleh kemampuan ibu bapak dan saudara semuanya dalam merealisasi dhamma itu, dalam mengimplementasi dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya tetap terus gigih dalam berjuang, tetap terus mau berlatih, memperjuangkan yang layak diperjuangkan oleh umat manusia. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya tidak letih untuk menggapai apa yang layak digapai oleh umat manusia, oleh kita semuanya sebagai umat Buddha. Saya kira untuk malam ini cukup, dan besok kita sambung dan juga sekaligus sebagai ceramah penutup. Ya, saya kira itu saja. Semoga semua makhluk
hidup